Negeri Zionis sedang terkena batunya setelah beberapa kota dilahap oleh kobaran api. Kebakaran diketahui melanda 3 kota sekaligus karena cuaca ekstrim dan suhu yang panas. Situasi ini semakin diperparah dengan serangan Houthi yang baru saja melayangkan 2 rudal. Selain itu, Iran disebut-sebut siap melakukan serangan karena kesepakatan nuklirnya tengah diganggu oleh Israel. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kota mewah Israel yang menjadi abu. Israel disebut terkena karma dari Tuhan setelah diterpa bencana alam yang hebat. Negeri Zionis ini tiba-tiba membara karena musibah kebakaran yang menerpa mereka. Israel panik bukan main karena sebagian lahan yang mereka duduki dihabisi si jago merah. Bagaimana tidak, kebakaran hutan yang tengah mereka hadapi kian meluas. Pasalnya, si jago merah terus mengamuk di wilayah Moshaf Tarum. Api yang terus membara ini bahkan merambat ke berbagai wilayah yang diduduki pemukim ilegal. Sebut saja beberapa kota seperti Estaol, Beit Meir, dan Mesilihat Zion. Amukan si jago merah ini bahkan terancam akan merambat ke kota Yerusalem Barat. Bencana luar biasa ini dianggap sebagai balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Sebab Israel diterpa cuaca ekstrim berupa suhu panas dan angin kencang yang memudahkan api menyebar. Gak heran kejadian ini membuat Benyamin Netanyahu panik bukan main. Perdana Menteri Israel ini langsung menggelar rapat darurat untuk menanggulangi bencana alam tersebut. Netanyahu bahkan mendesak pengosongan permukiman di wilayah terdampak. Harus ada rute evakuasi yang jelas untuk masyarakat, dan rute tersebut tidak boleh ditutup. Jika Anda tidak berhasil dalam upaya tersebut dan api mulai mendekati dan mengancam warga, evakuasi warga tersebut, tegas Netanyahu. Bencana ini juga menjadi peringatan bahwa umat Islam akan bersatu melawan kemunafikan Barat. Sebab Prabowo Subianto pernah memperingatkan Israel akan hancur jika umat Muslim bersatu. Sebagai negara Islam, kita harus bekerja sama, menyamakan suara dan tidak boleh terpecah belah, ungkap Prabowo. Salah langkah berani melawan Iran. Peringatan Prabowo Subianto seketika berubah menjadi kenyataan pahit untuk Israel. Pasalnya, negara berpenduduk 9,7 juta jiwa ini berpotensi besar akan digempur Iran. Sebelumnya, negeri susu sudah menyampaikan nafsunya untuk menyerbu Teheran. Hal ini dikarenakan mereka ketar-ketir melihat kemajuan nuklir milik negeri para mula. Benyamin Netanyahu bahkan sudah sesumbar membongkar rencana tersebut kepada halayak ramai. Rezim Iran menimbulkan ancaman eksistensial tidak hanya bagi masa depan kita, tetapi juga nasib seluruh umat manusia. Israel tidak akan menyerah, ujar Netanyahu. Sayangnya, koar-koar dan siasat politikus 75 tahun ini langsung runtuh seketika. Rencana penyerangan ke Iran pada akhirnya gagal total karena informasinya sudah bocor duluan. Hal ini dikarenakan Israel mengunggah data rahasianya ke laman Microsoft SharePoint yang bisa diakses umum. Di sisi lain, ancaman ini rupanya nggak sanggup untuk menggetarkan Iran. Sebab negara pimpinan Ayatollah Ali Khamenei tersebut sudah menyiapkan bom nuklir demi melakukan perlawanan. Senjata dahsyat ini juga jauh lebih berbahaya usai disokong Rusia dan China. Ketiganya kompak menyatukan suara untuk menghadapi Israel maupun Amerika Serikat. Mendengar kabar tersebut, dua negara ini langsung ketar-ketir dan berusaha memecah koalisi. Namun niat busuk tersebut sudah tercium oleh Menteri Luar Negeri Iran, yakni Abbas Araghchi. Badan Intelijen dan Keamanan kami dalam keadaan siaga penuh untuk menghadapi segala operasi sabotase yang mungkin dilakukan dengan tujuan mendorong kami untuk memberikan respons yang sah, tegas Araghchi. Houthi ikut membantu menyerang. Serangan Iran ke Israel akan membuka kesempatan sejumlah sekutu untuk ikut serta. Salah satunya Houthi yang kerap memberikan serangan balasan kepada negeri Zionis. Apalagi Houthi menjadi pejuang terdepan dalam membela rakyat Palestina. Milisi asal Yaman tersebut nggak berkompromi dan siap jor-joran demi kepentingan rakyat bumi para nabi.
Houthi bahkan kerap kukuh untuk membela Gaza di kala suka maupun duka. Padahal pejuang asal Yaman ini terus diteror oleh serangan Amerika Serikat dan Israel. Kami berkomitmen untuk melanjutkan operasi militer kami dalam mendukung Gaza, dan kami tidak akan berhenti sampai kejahatan genosida dan pengepungan di Gaza berhenti. Kami akan meningkatkan penargetan militer kami terhadap Israel, tegas Mohammed Al-Bukhaiti. Komitmen Houthi kepada rakyat Palestina terus mereka tunjukkan dengan menyerang Israel tanpa henti. Baru-baru ini pejuang asal Yaman berhasil mengirimkan serangan rudal ke Haifa. Serangan rudal ke wilayah utara Israel ini membuat warga lokal kocar-kacir. Bagaimana tidak, sistem pertahanan canggih Iron Dome tiba-tiba rontok dan berhasil ditembus oleh rudal Houthi. Rudal tersebut mencapai sasarannya di kota Haifa, bahkan membuat sistem pertahanan udara gagal menyergapnya, sehingga menimbulkan ketakutan dan kepanikan, ucap Yahya Sari selaku juru bicara Houthi. Kehebatan Houthi juga terbukti dengan melakukan perang dua front. Pejuang asal Yaman ini mati-matian berupaya menghalau serangan dari Amerika Serikat. Buktinya sebuah pesawat nirawak bertipe MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat juga berhasil disikat Houthi. Pertahanan udara kelompok Houthi menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika saat pesawat tersebut sedang melakukan misi di wilayah udara Provinsi Hajah. Imbuh Sari. Dapatkan berbagai macam pilihan kaos hanya dengan 100.000 kamu sudah dapat 6 kaos. Cek linknya di bawah ini. Pecahnya koalisi Israel-Amerika. Banyaknya pertentangan dari negara-negara muslim bikin Israel semakin terpojok. Apalagi negeri susu harus menerima kenyataan pahit karena mulai kekurangan koalisi. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat yang perlahan meninggalkan Israel. Donald Trump mulai menunjukkan sisi egoisnya yang cuma peduli kepada negaranya sendiri. Terlebih lagi pejabat asal Partai Republik itu masih dipusingkan dengan berbagai masalah di Amerika. Sebut saja perang dagang yang malah menjadi senjata makan tuan. Negara adidaya tersebut menyesal bukan kepalang usai macam-macam dengan China. Pasalnya, negeri Paman Sam berpotensi kehilangan sejumlah mitra dagang terbaiknya. Selain itu, warga Amerika Serikat juga turut merasakan dampak buruk dari kebijakan Trump. Sebab sembako yang beredar di pasaran seketika melonjak naik di harga yang gak masuk akal. Laporan dari Yale University mencatatkan harga pangan saat ini meningkat hingga 2,8%. Hasil pertanian segar disebut sebagai yang terparah dengan kenaikan mencapai 4%. Di sisi lain, hubungan Israel dan Amerika Serikat kian retak usai pecah pendapat. Donald Trump serta Benjamin Netanyahu diketahui punya visi yang bertolak belakang dengan senjata nuklir Iran. Netanyahu sendiri sangat getol untuk melenyapkan senjata milik negeri para mula. Dirinya bahkan gak ragu untuk mengerahkan kekuatan militernya. Namun Israel tiba-tiba kebakaran jenggot usai ditendang Amerika Serikat. Trump secara terbuka menunjukkan kesediaannya untuk berunding dengan para perwakilan Iran. Politikus 78 tahun ini nggak segan-segan mengancam Israel jika berani menghalangi langkahnya. Bahkan perpecahan ini sudah berlangsung sejak era kepemimpinan Joe Biden. Saya tidak akan terburu-buru melakukannya. Saya mengenal orang-orang Iran. Saya tidak mau melakukan kekerasan kepada siapapun dan kami tidak ingin mengambil industri nuklir mereka, ujar Trump. Dapatkan sepatu vintage dari Speed yang lagi turun harga besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita runtuhnya Israel yang terbakar bak api neraka dan berpotensi diserbu Iran. Gimana menurutmu? Adakah komentar tentang cerita tadi?